Video puluhan pekerja migran Indonesia asal Bali yang hidup telantar di Turki viral di media sosial. Kalian luar biasa guys, 4.714 subscriber. Terima kasih banyak atas kliknya dan semua itu berkat kalian ya. Jadi di video kali ini gue bakalan sedikit membahas tentang agen resmi dari pemerintah. Karena di sini gue melihat kasusnya yang ada di TV nasional. Konon katanya mereka ini terlantar di negara Turki. Tidak ada yang ngurus gitu loh maksudnya ya. Kita bakalan cek dulu videonya kayak gimana sih teman-teman kita yang ada di Turki. Diduga para pekerja ini menjadi korban penipuan perusahaan penyalur tenaga kerja yang menjanjikan pekerjaan di Turki namun tidak kunjung ditepati. Di sini teman-teman kita itu tidak bekerja guys di Turki. Ya jadi pihak agen itu tidak menepati janjinya. Mereka mungkin dijanjikan untuk kerja di Turki, tapi kenyataannya waktu sampai di lapangan di Turki, mereka itu lontang-lantung, tidak ada yang ngurus gitu loh ya. Bali yang berjumlah 25 orang tersebut harus tidur berhimpitan. Dengar dari beritanya, mereka tidur berhimpitan. Itu artinya tempat tidur mereka itu sempit banget. Dan katanya mereka itu tidur gantian guys. Itu artinya tempatnya memang benar-benar sempit banget. Dan bayangin, kalian berada di tempat itu, tidak ada yang ngurus, tempat tidur kalian itu sempit dan nggak tahu kalian makannya tuh jam berapa karena nggak ada yang ngurus. Kasian banget ya. Diketahui para pekerja migran ini diberangkatkan tidak sesuai prosedur dari Indonesia ke Turki. Mereka itu diberangkatkan tidak sesuai dengan prosedur. Dalam artian mereka itu mungkin pakai calo, gue juga nggak tahu. Mungkin saja kalau mereka mengikuti prosedur, ya mereka bakalan aman-aman saja. Paham kan? Dengan visa turis dan dijanjikan pengurusan visa bekerja sesampainya di Turki. TV nasionalnya bilang mereka itu memakai visa turis, bukan visa pekerja. Dalam artian ya visa turis itu masa berlakunya tidak terlalu panjang ya, jadi kalau visa kerja itu ya berlakunya panjang lama gitu loh ya. BP2MI mengimbau kepada calon pekerja migran Indonesia untuk menggunakan jalur yang sesuai prosedur. P2MI ya, P2MI katanya mereka itu kalian harus mengikuti sesuai dengan jalur yang sudah dibuat oleh pemerintah. Jadi kalau kalian itu ada yang menawarkan berangkat ke luar negeri tapi tidak sesuai dengan prosedur, jangan coba-coba karena itu ada resikonya. Ingat ya, semua pilihan itu ada resikonya. Kalau kalian mengikuti jalurnya pemerintah, ya kalian bakalan dibimbing oleh pemerintah sampai ke tempat tujuan dan dengan aman. Kalau kalian mengikuti jalur yang gelap banget ya, jalur yang awam banget ya, itu risiko kalian gitu loh ya. Dan di sini gue bakalan memberikan kalian mana sih agen-agen resmi yang sudah ada izinnya dari pemerintah. Kalian bisa download aplikasi ini di Google Play Store, oke? Dan kalian bisa mencari nama aplikasinya itu adalah Bali Mantap. Dan kalian kalau sudah selesai mendownloadnya, kalian bisa buka aplikasi itu dan kalian bisa melihat tampilan seperti ini, yaitu Bali Mantap, berangkat aman dan terlindungi melalui penempatan prosedural. Dikelola oleh UPT BP2MI. Nah, maksud gue tadi itu adalah BP2MI ya, wilayah Denpasar, Bali. Kita bakalan lihat saja. Di sini ada beberapa menu ya, ada 9 menu ya, dari KTKLN Mandiri dan pengaduan, survei dan lain-lainnya. Kalian bisa buka itu nanti kalau kalian sudah mendownloadnya. Dan di sini UPOY bakalan memberi kalian informasi sedikit tentang agen resminya dari pemerintah. Kalian bisa pilih lowongan. Setelah kalian pilih lowongan, di sini ada 3 menu: negara dibuka, lowongan bersip 2MI, dan daftar agen. Nah, kalian kan mencari agennya nih. Kalian pengen tahu agennya, kalian bisa klik aja daftar agen. Nanti kalau setelah itu kalian buka pakai internet system. Dan setelah itu muncullah tampilan seperti Microsoft Excel. Di sini ada beberapa menu ya, bukan menu ya, ada sheet ya. Ada lembaran gitu maksudnya lah, ada pusat, cabang, dan sheet yang ketiga. Dan yang pusat ini kalian bisa baca unit pelaksana teknis Badan Perlindungan Pekerjaan Migran Indonesia Denpasar wilayah Bali. Di sini sudah ada alamatnya, alamat kantornya di mana, ada di Danau Tempe. Nomor 29
Wirasatya Denpasar Selatan, Denpasar 80224. Emailnya juga ada, dan kalau kalian ingin bertanya-tanya kalian bisa kirim email saja ke sana. Oke, dan nomor teleponnya juga ada. Kalau kalian ada kesibukan kalian bisa telepon dulu sebelum ke sana. Di sini kalau kita baca daftar kantor pusat Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia Provinsi Bali tahun 2022. Nah, Provinsi Bali ya, yang ada di Bali. Kalau kalian lihat di sini ada 5 nama 5 PT yang resmi yang sesuai dengan aturan pemerintah atau sudah ada izinnya ya. Di sini juga ada masa berlakunya ya guys. Berakhirnya kapan? Kalau kalian lihat di sini ya 2021, 2022, 2022, 2021 dan 2025. Jadi kalian harus perhatikan itu berakhirnya itu kapan. Kalau 2021 ya udah lewat, jadi udah berakhir gitu loh ya. Dan kalian bisa coba saja di sini ada PT Jaya Indonesia Pandu Abhip Raya ya, yang nomor 5. Alamatnya itu Jalan Teguh Umar, Blok B4 nomor 8, Dauhpuri, Klot, Denpasar Barat. Dan nama direkturnya itu adalah R Bambang Satrio Pandu Yoga. Dan di sini itu dia itu mulainya itu ditetapkan 30 Desember 2020 dan berakhirnya 2025. Oke. Dan ini ada nomor HP-nya dan alamat emailnya juga. Dan cabangnya juga ada. Nih cabangnya nih ada di luar Bali ya, ada di Jawa Timur yang nomor 1 ya, Malang, Jawa Timur, ada di Jakarta dan ada di Jakarta juga, ada Pancoran Jakarta Pusat dan Jawa Barat. Dan kalian bisa cek semua itu lewat aplikasi yang sudah Opa Y kasih tahu. Oke. Jadi itu saja untuk video kali ini, tidak terlalu lama, tidak terlalu panjang, biar kalian tidak bosan mendengarkannya. Biar kalian tidak bosan mendengarkan ceritanya Opa Y ya. Jangan lupa guys di subscribe dan digetarkan loncengnya. Semoga ada bayangan, ada manfaat dari video ini. Jangan lupa di share juga biar teman-teman kalian tahu dan tidak tertipu lagi oleh agen-agen bodong atau agen-agen yang ilegal ya, yang tidak sesuai dengan prosedur. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya.